Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Sela Mahdiah, mahasiswa program Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan Berbasis Kecerdasan Emosional, yakni membangun kapabilitas kepemimpinan strategis melalui integrasi EQ dan IQ. Materi ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Strategis. Nah, teman-teman, saat mendengar kata pemimpin, kita sering berpikir bahwa yang paling penting adalah kecerdasan atau kemampuan akademik. Padahal, di era saat ini, seseorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki IQ yang tinggi. Ia juga harus mampu mengendalikan emosi, juga memahami orang lain, serta membangun komunikasi yang baik. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, melalui presentasi ini, kita akan membahas mengapa kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan seseorang pemimpin sebagai pemimpin, serta bagaimana penerapannya dalam dunia organisasi. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya apa? Pada materi ini kita akan mempelajari 4 hal utama, yaitu memahami konsep kepemimpinan strategis, mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan kecerdasan emosional, menganalisis pengaruh IQ terhadap kinerja organisasi, serta melihat bagaimana penerapan dalam dunia kerja. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya ketika dipercaya menjadi seorang pemimpin. Slide selanjutnya yaitu apa itu kepemimpinan. Nah, ini menurut Robbins. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Jung, kepemimpinan merupakan proses membimbing dan mengarahkan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Artinya, jika digabungkan, kepemimpinan bukan sekedar memiliki jabatan, tetapi kemampuan memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Nah, seorang pemimpin yang baik bukan hanya pandai memberi perintah, tetapi juga mampu menjadi teladan, membangun kepercayaan, serta mengajak tim bekerja sama mencapai tujuan. Oke, selanjutnya pengertian kecerdasan emosional. Nah, ini menurut Daniel Goleman ya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, serta membangun hubungan sosial yang baik. Dalam kepemimpinan, IQ dan EQ sama-sama penting. IQ membangun seseorang berpikir logis dan mengambil keputusan, sedangkan EQ ini membantu membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kerjasama yang harmonis. Nah, oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Lanjut, slide selanjutnya. Mengapa IQ sangat penting? Lalu mengapa kecerdasan emosional begitu penting? Nah, dalam penelitian Daniel Goleman menunjukkan bahwa faktor yang paling membedakan pemimpin yang berhasil dengan pemimpin yang biasa adalah kecerdasan emosionalnya. Nah, pemimpin memiliki IQ tinggi mampu mengendalikan emosi, menghargai bawahannya, serta menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Sebaliknya, pemimpin yang mudah marah atau sulit menerima kritik akan lebih sulit membangun tim yang solid. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi salah satu kunci utama menciptakan kepemimpinan yang efektif.
Nah, baik, setelah memahami pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, selanjutnya kita akan membahas 5 komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman beserta contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman, yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, dan empathy, dan social skill. Nah, itu 5 ya. Self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skills. Nah, kelima komponen tersebut ini saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi seorang pemimpin yang efektif. Dengan kelima kemampuan tersebut, seorang pemimpin tidak hanya mampu mengelola dirinya sendiri, tetapi juga mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ini lanjut ya ke slide 7. Nah, komponen pertama dari self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri berarti seorang pemimpin mampu mengenali emosi, kelebihan, dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi sadar dirilah. Sebagai contoh, ketika kita memimpin rapat dalam kondisi sedang marah atau memiliki masalah pribadi, pemimpin yang memiliki self-awareness akan menenangkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh emosi sesaat. Selanjutnya, self-regulation atau pengendalian diri. Nah, pemimpin yang baik tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi kesalahan atau selanjutnya atau tekanan. Maaf. Sebagai contoh, ketika ada bawahan yang melakukan kesalahan, pemimpin yang memiliki pengendalian diri ini tidak langsung memarahi di depan umum. Sebaliknya, ia mengajak berdiskusi, mencari penyebab masalah, lalu bersama-sama menemukan solusi. Sikap seperti ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan saling menghargai. Oke, selanjutnya motivation atau motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki semangat untuk terus berkembang dan membawa organisasinya mencapai tujuan. Misalnya, ketika perusahaan mengalami penurunan penjualan, pemimpin tidak menyerah atau menyalahkan tim. Ia justru mengajak seluruh anggotanya mengevaluasi penyebabnya, menyusun strategi yang baru, dan tetap optimis menghadapi tantangan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa motivasi menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya yakni empati. Nah, empati adalah kemampuan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Misalnya ketika seorang karyawan mengalami masalah keluarga yang mempengaruhi pekerjaannya. Pemimpin yang memiliki empati ini akan berusaha memahami situasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi yang terbaik tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan. Nah, dengan adanya empati ini, hubungan antara pemimpin dan anggota tim akan menjadi lebih harmonis. Selanjutnya, social skill atau keterampilan sosial. Nah, komponen terakhir adalah ini. Kemampuan ini mencakup komunikasi yang baik, kerjasama, negosiasi, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang keterampilan sosialnya baik bisa memiliki komunikasi yang terbuka, kerjasama yang kuat, dan lebih mudah mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, komunikasi yang buruk seringkali menjadi penyebab munculnya konflik dan menurunkan produktivitas. Baik, sampai di sini kita telah memahami 5 komponen utama kecerdasan emosional. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana hubungan kecerdasan emosional dengan kepemimpinan strategik, karakteristik pemimpin yang memiliki IQ tinggi, serta beberapa contoh penerapannya di dunia kerja dan organisasi. Oke, setelah memahami 5 komponen kecerdasan emosional, kita akan melihat hubungan antara IQ dengan kepemimpinan strategik. Nah, kecerdasan emosional ini berperan penting dalam keberhasilan seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin mungkin memiliki strategi yang sangat baik, tetapi tanpa kemampuan membangun komunikasi, kerjasama, dan kepercayaan.
strategi tersebut akan sulit dijalankan. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki IQ yang tinggi mampu menggerakkan tim untuk bekerja sama sehingga tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Selanjutnya, karakteristik pemimpin ber-IQ tinggi. Lalu seperti apa karakteristik pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi? Pertama, rendah hati dan terbuka menerima masukan. Yang kedua, konsisten antara ucapan dan tindakan sehingga menjadi teladan bagi tim. Ketiga, mampu menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan. Keempat, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Selain itu, pemimpin juga percaya diri, mampu menghargai setiap kontribusi anggota tim dan tidak ragu memberikan apresiasi kepada bawahannya. Nah, karakter-karakter inilah yang membuat seorang pemimpin lebih percaya dan dihormati. Selanjutnya, studi kasus konflik saya ambil di rumah sakit. Nah, pada slide ini diberikan contoh konflik ya. Nah, konflik terjadi karena kurangnya komunikasi antara dokter dan perawat, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien. Direktur rumah sakit kemudian memfasilitasi dialog antara kedua pihak, mendengarkan setiap pendapat, dan mencari solusi bersama. Hasilnya, hubungan kerja menjadi lebih baik, pelayanan kepada pasien meningkat, dan suasana kerja menjadi lebih kondusif. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki IQ tinggi ini mampu menyelesaikan konflik tanpa memperburuk keadaan. Selanjutnya, retensi talenta di perusahaan. Nah, sebuah perusahaan mengalami tingkat keluar masuk yang cukup tinggi. Setelah dievaluasi, penyebabnya bukan hanya masalah gaji, tetapi juga kurangnya perhatian dari pimpinan terhadap kebutuhan karyawan. Ketika perusahaan mulai menerapkan kepemimpinan yang lebih terbuka, komunikatif, dan menghargai kontribusi setiap karyawan, tingkat turnover ini menurun dan produktivitas ini menjadi meningkat. Hal ini membuktikan bahwa hubungan baik antara pemimpin dan karyawan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Selanjutnya, perbandingan gaya kepemimpinan. Nah, kita melihat perbedaan antara kepemimpinan yang memiliki IQ rendah dan IQ tinggi. Pemimpin dengan IQ rendah ini cenderung mudah marah, menyalahkan orang lain, sulit menerima kritik, dan mengambil keputusan secara sepihak. Sebaliknya, pemimpin dengan IQ tinggi mampu mengendalikan emosi, terbuka terhadap saran, serta lebih fokus mencari solusi daripada mencari siapa yang salah. Oke. Karena itu, kepemimpinan yang didukung oleh kecerdasan emosional akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Selanjutnya, manfaat IQ bagi organisasi. Nah, kecerdasan emosional ini memberikan banyak manfaat, baik bagi pemimpin, tim kerja, maupun organisasi. Bagi pemimpin, IQ ini membantu mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan meningkatkan kepercayaan diri dari bawahan. Oke, selanjutnya bagi tim ya. Ini IQ ini menciptakan rasa aman, meningkatkan kerjasama, dan memperkuat semangat kerja. Sedangkan bagi organisasi ini, IQ mampu meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, mengurangi konflik, dan memperkuat keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya, hambatan penerapan IQ. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan kecerdasan emosional ini juga menghadapi beberapa hambatan. Misalnya masih ada pemimpin yang merasa dirinya selalu benar, sehingga sulit menerima masukan dari orang lain. Selain itu, ada budaya organisasi yang menganggap bahwa pemimpin itu harus selalu bersikap keras agar dihormati. Padahal, kepemimpinan yang efektif bukan berarti keras, melainkan mampu bersikap tegas sekaligus menghargai orang lain. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bahwa membangun hubungan yang baik merupakan bagian penting dari keberhasilan seseorang pemimpin. Oke. Sampai di sini kita telah memahami hubungan
antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan strategis beserta manfaatnya bagi organisasi. Nah, pada bagian terakhir kita akan membahas cara mengembangkan kecerdasan emosional, penerapan di dunia pendidikan dan bisnis, hasil penelitian para ahli, serta kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita pelajari. Nah, pada slide ini, strategi pengembangan EQ. Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukanlah kemampuan yang dibawa sejak lahir dan bisa diubah. EQ dapat dilatih dan dikembangkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain melakukan refleksi diri, terbuka terhadap kritik dan masukan, belajar mengelola stres, serta mengikuti pelatihan kepemimpinan. Semakin sering seseorang melatih kemampuan tersebut, maka semakin baik pula kemampuan emosionalnya dalam memimpin. Oke, slide selanjutnya, penerapan EQ di dunia pendidikan. Nah, ini saya ambil kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola administrasi, tetapi juga mampu membangun hubungan yang baik dengan guru, tenaga kependidikan, siswa maupun orang tua siswa. Melalui komunikasi yang terbuka dan siap saling menghargai, suasana belajar akan lebih nyaman sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Oke, selanjutnya penerapan EQ di dunia bisnis. Nah, selain dunia pendidikan, EQ juga berperan penting dalam dunia bisnis. Nah, misalnya ketika target penjualan perusahaan menurun, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tidak langsung menyalahkan timnya. Sebaliknya, ia mengajak seluruh anggota tim berdiskusi mencari penyebab masalah, kemudian menyusun strategi baru secara bersama-sama. Nah, dengan cara tersebut, setiap anggota tim merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk mencapai target perusahaan. Nah, ini kajian empirisnya. Berbagai penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pemimpin. Nah, ini Daniel Goleman menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelektual. Selain itu, penelitian Boyatzis ya ini ya tulisannya juga menunjukkan bahwa pemimpin dengan EQ tinggi mampu meningkatkan keterlibatan karyawan dan produktivitas organisasi. Nah, hal ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional bukan hanya teori, tetapi telah didukung oleh berbagai ahli dari hasil-hasil penelitiannya. Slide selanjutnya, mengapa banyak pemimpin pintar yang gagal? Selanjutnya, penyebabnya bukan karena kurangnya kemampuan intelektual, melainkan karena kurang mampu memahami orang lain, sulit mengendalikan emosi, dan tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan tim. Nah, hal ini menjadi pelajaran bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi IQ yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola emosi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa kecerdasan emosional ini merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting dalam kepemimpinan. Nah, seseorang pemimpin yang memiliki IQ tinggi akan lebih mampu mengendalikan diri, memahami orang lain, membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan menggabungkan kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ secara seimbang, seorang pemimpin akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan organisasi di masa depan, baik di dunia pendidikan maupun di dunia bisnis. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional. Nah, dari seluruh pembahasan ini dapat memahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memiliki jabatan atau kecerdasan akademik, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri,
memahami orang lain, membangun kepercayaan, dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan bahwa kecerdasan emosional merupakan bekal penting bagi setiap calon pemimpin, baik di dunia pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf karena masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.